Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjanela Lulia. Video kali ini merupakan lanjutan dari perjalanan saya naik kereta api Argo Semeru di kelas termewahnya, yaitu Compartment Suites. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, monggo bisa ditonton terlebih dahulu biar paham alur ceritanya. Perjalanan saya saat ini sudah lepas dari stasiun Cirebon dan keretanya juga berjalan kencang banget nih menuju ke arah Purwokerto. Di sini kita akan disuguhi pemandangan yang luar biasa indah khas dari daerah Operasi 5 Purwokerto. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Ikutin terus perjalanan saya di video kali ini. Ini kita sudah tiba di pusat dari daerah Operasi 5, yaitu di stasiun Purwokerto, teman-teman. Lepas dari Cirebon, tadi saya sempat menikmati perjalanan, sempat nge-review, dan akhirnya tertidur. Bangun-bangun kereta api Argo Semeru yang saya naiki sudah tiba di stasiun Purwokerto. Ini kereta api Argo Semeru yang saya naiki masuk di jalur 3, teman-teman. Dan para penumpang kereta api Argo Semeru yang turun di stasiun Purwokerto ini lumayan banyak nih. Ini ada pengumuman lagi nih, apa nih? Tadi saat kita masuk stasiun Purwokerto, kita berpapasan dengan kereta Ketel ya, dari stasiun Maos, tujuan stasiun Larangan, Tegal, teman-teman. Ini panas banget, sekitar pukul 10:30, teman-teman. Dan berhenti di sini tuh kurang lebih sekitar 5 menit aja ya. Nah, ini ada proses pengisian air juga nih untuk kereta Argo Semeru. Untuk toiletnya tuh berada di bagian belakang, makanya di sini tuh ngisinya di bagian belakang sini, teman-teman. Nah, untuk kereta Compartment Suites ini di bagian sini ya, itu tidak ada pintunya. Jadi pintunya hanya ada di salah satu sisi aja, teman-teman. Jadi di bagian sini tuh nggak ada. Karena di sini digunakan untuk tempat prama atau pram yang bertugas sekaligus toilet ya. Nah, kayak gini nih. Para masinis kereta api Argo Semeru, langsir maju berbakan
rangkaian belakang. Oh, ini langsir maju teman-teman. Karena mungkin masih ada banyak space yang tersisa ya. Disuruh maju nih masinisnya nih. Wah, dikasih semboyan tuh, semboyan 35. Nah, ini kita jalan pelan teman-teman, karena mungkin majunya cuma beberapa meter aja sih. Wah, lumayan juga ya majunya teman-teman. Kayak setengah kereta atau setengah gerbong kayak gitu deh. Jalur 3 masinis Semeru cukup. 3 cukup. 3 cukup karena kereta api Argo Semeru berada di jalur 3 ya. Ini baru langsir langsung ada nada Westminster Chime nih. Baru aja sesuai dengan tempatnya ya, langsung diberangkatkan kembali nih kereta api Argo Semeru. Ini kita tiba di stasiun terbesar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto, yaitu Stasiun Kroya, dan kita juga bertemu dengan jalur dari arah Bandung, teman-teman. Di sini berhenti cukup sebentar ya, cuma 2 menit. Ada beberapa penumpang juga yang turun di Stasiun Kroya ini, teman-teman. Ya udahlah, kita langsung naik aja lagi, teman-teman, karena sinyal udah hijau. Let's go.
ngomongin tentang kereta api Argo Semeru. Siapa nih yang di sini masih asing dengan keberadaan kereta api ini? Ya, mungkin karena kereta api ini hitungannya masih baru ya. Kereta api Argo Semeru mulai berdinas sejak tahun 2023 beriringan dengan perubahan grafik perjalanan kereta api atau GPK tahun 2023 dari GPK sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Juni tahun 2023. Penamaan dari kereta api ini menggunakan filosofi nama gunung, yaitu Gunung Semeru, seperti kereta api Argo lainnya yang kebanyakan juga menggunakan nama gunung. Dari awal peluncurannya sampai sekarang, kereta api Argo Semeru langsung menjadi saingan berat nih bagi kereta api Argo Bromo Anggrek, karena sama-sama menyediakan perjalanan pagi di rute Jakarta-Surabaya. Tapi bedanya, untuk kereta api Argo Semeru rutenya via Yogyakarta Purwokerto, sedangkan kereta api Argo Bromo Anggrek rutenya via Semarang. Awal peresmiannya, kereta api ini memiliki kelas full executive stainless steel dan mendapatkan keistimewaan nih, bisa sampai ke kecepatan maksimal 120 km per jam. Karena jalur yang dilewati merupakan jalur yang penuh cuan, wah, akhirnya pada tanggal 11 Oktober tahun 2023 diluncurkanlah kelas termewah yang ada di perkeretaapian Indonesia saat ini, yaitu Compartment Suites, bersamaan dengan kereta api Bima yang menjadi kawan rolling rangkaiannya di rute yang sama. Istimewanya lagi, dengan berjalannya waktu, pada tanggal 5 Desember tahun 2024, rangkaian dari kereta api Argo Semeru dan Bima di-upgrade menjadi New Generation Stainless Steel, keluaran terbaru dari PT Industri Kereta Api atau PT Inka. Oke, itu tadi secara singkat dari kereta api Argo Semeru. Saatnya kita ngomongin Compartment Suites nih. Kelas ini muncul pertama kali pada tahun 2023 dan digadang-gadang akan menjadi kelas termewah yang pernah ada di perkeretaapian Indonesia. Armada yang digunakan adalah menggunakan armada bekasan kelas eksekutif yang di-upgrade dan dirombak habis-habisan oleh Balai Yasa Manggarai. Kelas ini menawarkan pengalaman yang berbeda teman-teman, karena kita akan mendapatkan ruangan private selama perjalanan. Jadinya cocok banget nih bagi yang introvert. Haha. Dalam satu armada hanya tersedia 16 kursi saja dengan dilengkapi fasilitas penunjang yang memanjakan penumpang seperti audio video on demand, kursi elektrik yang bisa diputar 360 derajat dan bisa direbahkan maksimal, pintu otomatis yang bisa dibuka dan ditutup, dan fasilitas penunjang lainnya. Karena menjadi kelas termewah, pastinya harga tiketnya juga mahal nih. Normalnya sih berkisar antara 2 juta sampai 2,5 juta untuk perjalanan full trip ya. Selama perjalanan kita juga akan mendapatkan servis seperti welcome drink, snack, dan makan berat. Nah, beruntung banget nih bagi saya. Pada perjalanan saya kali ini, saya tuh mendapatkan generasi kedua yang merupakan generasi terbaru. Layanan yang ditawarkan ya berbeda pastinya dari generasi pertama atau generasi sebelumnya. Seperti layar TV yang ada di depan atau belakang kita, serta yang paling istimewa adalah jendelanya tuh macam menggunakan teknologi dimmer teman-teman. Jadi sekali pencet langsung macam tertutup semua. Macam teknologi yang digunakan di pesawat Boeing 787 Dreamliner. Layanan kelas Compartment Suites ini secara reguler hanya ada di kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima saja. Namun pada Lebaran Idul Fitri tahun 2025 kemarin ketambahan nih satu kereta api yang menggunakan kelas Compartment Suites, yaitu kereta api Argo Anjasmoro, tapi hanya digunakan sesaat saja sih, menjadikannya kereta api dengan kelas Compartment Suites pertama yang melayani jalur Pantura teman-teman. Jadi full dari Jakarta menuju ke Surabaya via Semarang. Kereta api Argo Semeru ini lagi berjalan ngebut banget teman-teman, karena lepas dari stasiun Purwokerto, terutama lepas dari stasiun Kebasen, ini kereta api Argo Semeru juga diperbolehkan kembali untuk berjalan dengan kecepatan tinggi sampai ke stasiun Yogyakarta. Nah, untuk pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Kebumen, kalau nggak salah untuk Kebumen berhenti deh, kalau nggak ya Kutoarjo teman-teman. Karena untuk pemberhentian kereta api Argo Semeru walaupun ada label Argonya, tetapi lumayan banyak dibanding dengan kereta api Taksaka atau kereta api Argo lain yang menghubungkan Jogja menuju ke Jakarta, yaitu kereta api Argo Lawu dan kereta api Argo Dwi Pangga. Nah, sepengamatan saya untuk kereta api Argo Semeru ini rangkaiannya panjang banget. Jadi membawa 9 kereta eksekutif, 1 kereta makan, udah 10, 1 kereta Compartment Suites ini udah 11 ditambah 1 kereta pembangkit, totalnya 12 teman-teman. Dan lepas dari stasiun Kroya itu masih ramai banget.
entah di kompartemen suite ataupun di kereta kelas eksekutif. Untuk di kompartemen suite sudah ada beberapa penumpang yang turun tadi, 2 di Kroya, jadi sisa kurang lebih 14 teman-teman. Dan saya cek tadi barusan nih, dari Jogja menuju ke Surabaya Gubeng hari ini kompartemen suite-nya tuh habis teman-teman. Jadi bisa dibilang tuh ada penumpang yang naik lagi nih mungkin ya dari Jogja menuju ke Surabaya. Wow, memang real sultan sih kalau itu. Nah, dalam perjalanannya kereta api Argo Semeru ini memiliki perjalanan pagi teman-teman, menghubungkan kota Surabaya menuju ke kota Jakarta lewat kota Yogyakarta, Purwokerto. Dan ini tadi kita sudah melewati 3 terowongan. Yang pertama terowongan Notok, terowongan Kebasen, dan tadi yang paling panjang adalah terowongan Ijo. Sekaligus setelah kita melewati terowongan Ijo, kita berpapasan ya dengan kereta api Mataram dari stasiun Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ini kurang lebih sekitar pukul 11:30, udah mulai gerah teman-teman kalau menurut saya di dalam kereta, terutama saat pintu kompartemennya itu ditutup. Ya udahlah, kita nikmatin aja. Kurang lebih untuk mencapai stasiun Kertosono itu masih kurang lebih 3-4,5 jaman lagi teman-teman. Kita sudah tiba di ujung dari daerah operasi 5 Purwokerto. Tiba-tiba ada langsiran kereta api teman-teman. Ini kelihatannya kereta api Kuto Jaya Utara dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Di grafik perjalanan kereta api tahun 2025, kereta api Kuto Jaya Utara bukan kereta reguler lagi, melainkan kereta api tambahan. Dan ini merupakan kereta api keberangkatan paling pagi ya, sekitar pukul 4:30 dari Pasar Senen teman-teman. Ini rangkaiannya menggunakan rangkaian ekonomi Kemenhub teman-teman, dengan konfigurasi seat adalah 22. Ini lagi dilansir untuk masuk ke depo. Untuk keberangkatan kelihatannya nanti sore deh. Wah, udah lama banget nih saya nggak naik kereta api Kuto Jaya Utara ya. Dan saat ini kita tiba di stasiun Kutoarjo. Ini kereta api Argo Semeru saat berhenti di stasiun-stasiun besar selalu diisi airnya ya teman-teman ya. Entah di kereta kelas eksekutif ataupun kereta kelas kompartemen teman-teman. Sebetulnya nggak harus naik ke atas sih, karena untuk kereta rangkaian New Generation yang eksekutif itu bisa diisi melalui sini teman-teman. Nah sini. Jadi menggunakan selang nanti disambungkan ke sini, bisa menuju ke tempat penyimpanan. Tetapi karena mungkin ya kerannya di stasiun Kutoarjo itu berada di bagian atas, nah selangnya juga berada di bagian atas, makanya para petugasnya itu naik. Jadi ada 2 cara daripada naik-naik. Tetapi untuk saat ini tuh udah safety banget ya. Jadi disediakan tangga seperti ini yang proper, ditambah dengan tali pengaman teman-teman untuk para petugas yang bertugas nih. Asli ini di stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, sekitar pukul 12 siang. Ini panas banget teman-teman, panas pol. Habis ini kita akan meninggalkan daerah operasi 5 Purwokerto dan memasuki daerah operasi 6 Yogyakarta. Nah ini persiapan diberangkatkan kereta api Argo Semeru. Mari kita masuk lagi, let's go. Coba layanan yang tersedia di sini untuk memesan makanan teman-teman. Apakah berfungsi atau cuma pajangan aja? Ternyata di sini ada ya.
jaringannya nih. Dari tadi muncul kayak gini. Saat kita klik tuh balik kayak gini lagi teman-teman. Apa sih maksudnya? Nggak jelas banget deh. Ini kan kayak web kayak gitu ya. Nah, waktu kita klik nggak bisa. Mari kita coba di laptop, apakah bisa teman-teman. Kalau emang nggak bisa ya mungkin karena saya naik di kelas kompartemen ya. Tetapi kalau nggak bisa, kenapa ditaruh ginian di audio video on demand-nya teman-teman. Nah di sini muncul kayak gini dari tadi. Nah sama nih, sama dari tadi, padahal mau pesan kan, muncul kayak gini. Waktu kita klik nggak mau. Mbak, ini waktu mau pesan real food kok nggak bisa ya? Apa Sudah. karena naik kelas kompartemen atau gimana? Seharusnya bisa Bapak. Bapak sudah memasukkan kode bookingnya? Udah tadi, dari tadi Bu. Sama. Aku waktu pakai laptop rasanya sama. Nah, balik lagi gitu Pak. Nah, Oh iya. Kayak Jadi gitu. sama juga di laptop ya? iya sama. Baik, Di laptop Bapak. rasanya sama. Ya, terkait ini mungkin bila berkenan mau pesan melalui kami Pak. Kamu mau Kami pesan bantu apa? tanyakan stok yang tersedia. Bakso enak. Baik. Satu aja. Satu bakso Sama enak ya. serai lemon kalau mau. Ada Mbak? Wedang serah lemon Ah, jahe jahe geprek geprek. ya. Ah, cakep. Baik, satu wedang serah lemon jahe geprek dan juga satu bakso enak ya. Baik, mau ditunggu saya minta foodnya ya Ibu dan Bapak. Siap, makasih banyak, Mbak. Iya. Seperti biasa apabila sudah tiba di Jogja, yang turun ini banyak banget teman-teman. Coba barang bawaan para penumpang di kereta kelas kompartemen ini udah dikeluarin semua, banyak banget. Ditambah dengan para penumpang kereta di kelas eksekutif teman-teman. Membludak yang turun teman-teman. Coba lihat tuh, rame pol yang turun Jogja. Dan yang naik pasti juga rame banget nih. Nah di bagian sini itu banyak yang naik teman-teman. Untuk yang di peron sana itu banyak yang turun. Saat ini kita masuk di jalur 3 peron selatan ya, karena untuk di stasiun Jogja ini tersedia peron selatan sama peron utara. Nah ini para penumpang yang mau naik, bahkan untuk yang naik kompartemen suites ini juga rame banget teman-teman. Nggak salah sih apabila kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima ditambah kelas mewah. Walaupun harganya mahal banget, tetapi yang naik juga rame banget. Bisa berganti coba dari Jogja menuju ke Surabaya hari ini habis teman-teman, padahal harga tiketnya 1 juta lebih. Wow.
suasana di kereta eksekutif 9 kereta api Argo Semeru teman-teman, lepas dari stasiun Yogyakarta. Ini sudah ada beberapa kursi yang kosong, walaupun bisa dibilang ini masih ramai banget. Contohnya kursi ini nih. Ternyata untuk kursinya untuk rangkaian kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima itu berwarna krem kecoklatan seperti ini teman-teman. Dan untuk kereta-kereta New Generation itu kursinya untuk eksekutif sama persis ya. Nah kayak gini. Untuk interiornya kalau menurut saya New Generation ini lebih modern, lebih kelihatan elegan dan lebih kelihatan mewah teman-teman. Fasilitasnya ya kurang lebih sama aja sih. Ditambah kita juga mendapatkan footrest di sini, ada colokan. Tetapi sayang ini banyak banget sampah ya. Sayangnya di sini untuk pintunya itu belum menggunakan pintu otomatis ya teman-teman. Nah ini saya pengen menuju ke tempat bagasi ya, mau ngambil barang. Gelap banget. Untuk kereta kompartemen suite, nah pada hari ini lepas dari Jogja penuh lagi teman-teman. Dan yang turun di Jogja tadi 11 orang, sisa 5 orang, langsung naik 11 orang lagi nih. Padahal harga tiket kompartemen suite dari Jogja menuju ke Surabaya itu ndak masuk akal ya. Ini makananmu datang nih. Menarik ya bentuknya. Ini tadi nama menunya apa mas? Bapak. Oh. Ini terbaru dari kami. Oh gitu ya. Menarik. Totalnya berapa mas? Totalnya untuk harga harganya 29.000 Bapak. Ini 29. Untuk totalnya nanti kita mintakan dari pihak restorasi. Oke siap. Oke siap. Masih banyak mas ya? Masih. Ini tadi namanya apa menunya? Hankook. Hankook kayak itu ya? Iya, kayak mie Korea gitu ya. Kayak mie Korea, terus ada bakso, ada odeng, harganya 29.000. Ya kayak ramyun. Dodeng satu. Gimana nih? Naik kereta kompartemen suite perasaannya gimana? Ya kalau bisa naik ini terus. Waduh. Kode suami. Udah Pak suami. Kalau emang bisa naik ini terus gitu. Sayangnya ke Kediri belum ada kereta kayak gini nih. Harapannya Gajayana sih bawa kayak gini ya. Kan Gajayana kan roman-romannya kereta kelas ini kan, kelas tinggi. Bisa lah. Nanti kan kalau udah ada bandara, udah jalan setiap hari, itu harusnya udah bisa. Gitu ya. Jadi first impression dan gimana? Impression kan ya bagus kan. Dari luar kita lihat dulu kan, dari luar interiornya ini bagus, masuk ke dalam juga bagus. So far nggak ada keluhan juga dari fasilitas selain tadi pesan makanannya masih susah, terus kayaknya ya jaringan agak susah sih, soalnya kan emang di kereta biasa juga susah, di sini juga susah. Kayaknya emang itu nggak bisa diselesain KAI sendiri sih kalau itu. Tapi kalau tiap mudik naik ini mau? Kan tadi udah bilang. Kalau bisa. Amin. Berarti tahun depan harusnya naik kereta yang lain ya. Semoga ada kompartemen suite yang lain. Jangan Argo Semeru atau Bima aja. Kan paling KAI juga terus ngasih inovasi baru kan. Nanti juga udah ada jenis kereta baru. Oke. Nanti kita cobain lagi kereta yang baru. Oke. Ini sekitar pukul 13.08 teman-teman. Lagi berjalan ngebut banget dari Jogja menuju ke arah Solo. Langsung ditemani hujan yang deras banget, langsung ketutup semua nih. Apabila kita tutup gelap banget ya. Apabila kita tutup tuh masih kelihatan rintik-rintik hujannya teman-teman. Jadi kayak samar-samar berbayang-bayang gitu nggak sih? Nah kayak gini tuh. Pas banget tadi saya mesen minuman anget ya. Di sini wedang uwu.
Sebetulnya pengen jahe geprek serai lemon, tetapi untuk jahe geprek serai lemon itu lagi kosong tadi. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 15 ribuan deh teman-teman. Dan di sini komposisinya ada jahe, cengkeh, daun pala, kayu manis, kapulaga, sarutan daun secang, dan gula batu. Wah, damai banget ya teman. Ini kita tiba di stasiun Solo Balapan di kota Surakarta. Nah, di sana ada rangkaian kereta api yang lagi dilansir teman-teman, yaitu rangkaian kereta api Fajar Utama Solo dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kelihatannya untuk kereta api Fajar Utama Solo juga baru banget tiba di stasiun Solo Balapan. Ini langsung dimasukkan ke depo untuk keberangkatan nanti malam sebagai kereta api Senja Utama Solo. Ternyata yang turun di stasiun Solo Balapan ini lumayan banyak teman-teman. Dan yang naik di kompartemen suite dari stasiun Solo Balapan juga ada nih. Ini berhenti lumayan sebentar ya. Ini persiapan diberangkatkan kembali. Berarti kurang lebih sekitar 3 menit aja teman-teman. Perjalanan saya naik kereta api Argo Semeru sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Untuk menuju ke Kertosono masih membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Dari Kertosono saya akan naik kereta api komuter lain Doho untuk menuju ke Kediri. Ya, karena kereta api Argo Semeru nggak lewat Kediri ya, karena menuju ke Surabaya. Perjalanan masih panjang banget nih. Video untuk part kedua cukup sampai sekian ya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk part ketiga yang akan segera tayang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.